kita sebagai negara yang besar, negara yang bermartabat, negara yang dikagumi dan negara yang dihormati oleh negara-negara di dunia ini karena apa? Karena kita memiliki suatu filsafat, kita memiliki suatu nilai-nilai dasar yang disebut Pancasila. Sobat Leader, di mana saja Anda berada, kita kembali berjumpa di Forum Leader Indonesia Satu Channel, sebuah forum diskusi para pemimpin lintas generasi. Dan saudara, karakter pemimpin itu selalu terus digaungkan oleh leader. Karena leader adalah pemimpin pejuang. Dan saudara, menjelang 1 Juni ini, memperingati hari lahir Pancasila, saya mendatangkan seorang tokoh yang tidak asing lagi bagi kita. Beliau pernah di DPR RI dan beliau juga mengambil kuliah khusus untuk disertasinya soal filsafat Pancasila. Dr. Yosef Umar Hadi. Selamat datang, Bung Yosef. Terima kasih, Pak Freddy. Terima kasih. Kita dari Menara Kartika Chandra ini, Bung Yosef, Forum Leader ini selalu mencari pemimpin. Ya. Mendiskusikan karena semua apa yang kita bicarakan di Republik ini, kita memahaminya tergantung leadernya, tergantung pemimpinnya. Benar. Apa komentar Anda? Iya, saya kira pemimpin itu sangat diperlukan di dalam sebuah kehidupan bersama, dalam sebuah masyarakat. Karena pemimpin inilah yang akan menunjukkan jalan kemana masyarakat atau kehidupan bersama ini menuju sebuah cita-cita, sebuah tujuan. Dan yang bisa merumuskan dan bisa memberikan motivasi itu pemimpin ya, pemimpin. Dan pemimpin yang bisa mengetahui kemana arah atau tujuan yang mau dicapai dan itu kemudian disosialisasikan kepada para pengikutnya, mereka yang sependapat atau mereka yang setuju dengan gagasan atau cita-cita tujuan yang disampaikan oleh pemimpin tadi, maka itulah namanya pemimpin. Bisa mengantarkan sekelompok masyarakat menuju sebuah kehidupan yang lebih baik, kehidupan yang lebih sejahtera, kehidupan yang semakin manusiawi, kehidupan yang semakin bermartabat dan sebagainya. Itu namanya pemimpin. Jadi dengan demikian maka pemimpin itu harus punya karakter, dia harus punya nilai. Pemimpin ini tidak saja dia hanya memiliki kemampuan manajerial, kemampuan berorganisasi, kemampuan berorasi, tetapi terlebih dia punya bobot, dia punya suatu nilai, dia punya sebuah filsafat misalnya begitu. Dan itu menjadi jiwanya, itu menjadi rohnya, itu menjadi sesuatu yang menggerakkan dia dan itu akan dilihat oleh masyarakat, oleh rakyat yang mengikutinya. Nah, khusus untuk Indonesia ini tentu pemimpin-pemimpin demikian inilah yang telah kita lihat, telah kita saksikan dan telah kita nikmati, telah kita terima pemimpin-pemimpin yang bisa memerdekakan bangsa ini dari penindasan penjajahan. Penindasan penjajahan yang kebetulan belum lama ini baru saja kita rayakan peringatan Hari Kebangkitan Nasional yang ke-115. Dan itu awal mula dari sebuah sejarah yang akan mempersatukan bangsa ini keluar dari penindasan setelah berapa itu 37 tahun kemudian baru bisa tercapai apa yang gagasan yang para pemimpin lakukan itu untuk membebaskan
bangsa yang tertindas ini keluar dari penjajahan. Artinya pemimpin tadi memiliki suatu nilai-nilai yang disebut nilai dasar, nilai filsafat, nilai filosofis yang kemudian para pemimpin founding fathers itu, pemimpin-pemimpin itu tidak hanya satu pemimpin, ada satu pemimpin juga, tetapi tentu pemimpin di antaranya itu bersatu dan menyepakati bahwa nilai-nilai yang mereka perjuangkan yang kemudian nanti akan kita peringati pada tanggal 1 Juni ini, namanya Pancasila itu. Gitu. Jadi Bung Yosef, saya bisa ambil kesimpulan dari pernyataan Anda ini bahwa seorang pemimpin itu bukan sekedar pejabat, bukan manajer dia. Bukan sekedar manajerial. Ini dalam rangka memperingati 1 Juni. Betul. Saya kira kita harus flashback, merenungkan kembali perjalanan bangsa ini ke 78. Yang 1 Juni kita peringati sebagai hari lahir Pancasila. Lepas dari pro kontra, tapi 1 Juni ini melalui tonggak kita tadi sampaikan setelah kebangkitan. Bagaimana merajut ini? Ya, jadi tadi saya katakan bahwa pemimpin yang benar adalah pemimpin yang berkarakter, dan karakter itu sesuai dengan identitasnya, sesuai dengan di mana dia hidup. Di mana dia hidup. Dan itu tidak hanya karakter itu tidak hanya terbentuk kemarin sore atau setahun yang lalu atau 10 tahun yang lalu. Itu beratus-ratus tahun. Hasil dari sebuah produk budaya. Hasil dari sebuah nilai-nilai yang dihayati, dihidupi, dijadikan pegangan masyarakat para leluhurnya yang kemudian terumuskan atau diambil saripatinya, esensnya atau nilai-nilai hakikinya yang kemudian diberi nama oleh Bung Karno. Dan kenapa 1 Juni itu disepakati atau ditetapkan sebagai hari lahir Pancasila, dan itu adalah ketika Bung Karno itu berpidato dengan menjelaskan kalau ditanya apa dasar dari sebuah negara yang akan didirikan itu apa, dan dia mengambil saripati dari pengalaman nilai-nilai budaya, nilai-nilai agama, nilai adat istiadat, suku dan sebagainya, itu terumuskanlah bahwa 5 sila itulah yang merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Nah, dengan demikian nilai-nilai itulah kemudian ini menjadikan pemimpin tadi suatu keyakinan bahwa hanya melalui inilah kelompok masyarakat atau sebuah bangsa ini akan terus yang terbukti itu telah membebaskan diri dari penjajahan, dan itu belum selesai karena kemerdekaan itu adalah pintu gerbang menuju pada keadilan dan kemakmuran. Maka hanya dengan inilah yang akan bisa mengantarkan mereka menuju pada cita-cita itu. Artinya dia harus injak bumi. Pemimpin di Indonesia itu harus menggunakan nilai-nilai yang ada di Pancasila. Bagaimana menjelaskan ini supaya kokoh ke dalam? Tunjukkan, artinya kita mempromot nilai-nilai kepemimpinan Indonesia itu supaya bisa diterima di dunia. Gimana itu? Yang pertama tadi saya mendengar soal bahwa orang menyatakan diri sebagai pemimpin, dan pemimpin itu sesuai dengan situasi dan menginjak bumi atau berada di wilayah itu atau di bumi itu di mana dia berada, itu saya kira benar. Itu saya tanggapi dulu, karena memang apa? Kalau mereka yang kita jadikan pemimpin atau menyatakan diri menjadi pemimpin, mungkin dia ahli di bidang apa saja ya, di bidang ekonomi, di bidang politik, di bidang hukum, di bidang apa saja lah, teknologi, informasi dan sebagainya. Oke, mereka bisa menjadi pemimpin. Tapi ketika dia mau menjadi pemimpin, maka tidak bisa tidak dan harus merupakan suatu keharusan bagi kita sebagai orang Indonesia. Dia harus bagaimana meramu itu kemampuan-kemampuan intelektual mereka yang akan menjadi kekuatan untuk memimpin bangsa ini, itu harus berada dalam sebuah perspektif atau dijiwai atau disemangati oleh Pancasila ya. Jadi kalau saya katakan demikianlah, pendek kata. Saya katakan seorang itu disebut pemimpin kalau dia benar-benar telah dijiwai oleh Pancasila. Dijiwai oleh nilai-nilai yang telah disepakati oleh bangsa ini menjadi nilai-nilai yang sangat hakikat, yang sangat mendasar, dan hanya melalui itulah keadilan dan kesejahteraan akan tercapai. Demokrasi yang akan dijadikan cara untuk
berpolitik dan demokrasi politik dan demokrasi ekonomi tadi tidak bisa akan mencapai yang seperti yang kita cita-citakan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar tanpa berdasarkan Pancasila. Ya. Pancasila, nanti apa sih Pancasila intinya seperti apa ya saya jelaskan nanti. Tapi intinya itu pemimpin dulu. itu yang ya seperti itu. Pancasila. Kayak seperti apa yang diimplementasikan oleh Presiden Jokowi hari ini. Saya terus saja saya kagum langkah-langkah Pak Jokowi ketika di luar negeri, kemarin di G7 dia bicara bahasa Indonesia. Kan ini dia harus tunjukkan dia pemimpin Pancasila, ya. Artinya orang akan lihat kok beda ya dia, ya. Kenapa dia berperilaku semacam itu, ya kan? Atau bersikap semacam itu? Akan dicari tahu kan? Mereka semua akan meriset, meneliti. Oh, dia bawa nilai-nilai yang ada di republiknya. Saya pikir ya, di negara ini negara kapitalis loh. Negara-negara yang bukan falsafah Pancasila, Mas Yosef. Ini menurut Anda, apakah ini role model yang dimainkan Presiden Jokowi yang kita butuhkan? Atau mungkin ada yang lain? Ya, saya kira demikian. Jadi sebagai seorang pemimpin, sebagai seorang kepala negara, tentu dia harus menunjukkan identitasnya, menunjukkan karakternya, menunjukkan ciri khasnya, atau menunjukkan bahwa sesuatu yang dihayati atau menjadikan nilai-nilai dasar dalam kehidupan berbangsa bernegara itu ini loh. Ya termasuk diantaranya tadi salah satunya adalah berbahasa Indonesia. Ya, karena apa? Karena memang itu kan menjadi kesepakatan Sumpah Pemuda ya, berbangsa satu, berbahasa satu, bahasa Indonesia. Ya, bahasa Indonesia dan bertanah air satu, ya. Artinya apa? Namanya Indonesia. Inilah Indonesia. Loh, kenapa kok bahasa Inggris bisa mendunia? Nah, mereka kenapa dan sekarang sudah makin banyak juga orang yang belajar bahasa Indonesia. Sudah makin banyak. Dan itu kan melihat Pancasila itu orang bisa mengenal Pancasila kalau dia baca bahasa Indonesia. Loh, kalau dia bisa bicara bahasa Indonesia. Iya kan? Iya, kalau makanya begini. Kalau kita ingin belajar Pancasila sebagai filsafat, tidak mungkin diketemukannya di Amerika atau di London atau di Jerman. Betul. Ya ditemukan di Indonesia dan harus bisa belajar bahasa Indonesia dulu karena falsafah bahasa sendiri, kan? Itu ada maknanya yang dia mesti telusuri satu kata terminologi itu, bahkan itu dari bahasa Jawa kuno. Itu bahasanya juga tulisannya Jawa kuno. Dan seorang peneliti, seorang riset itu dia harus teliti mencari literatur yang sampai dia menemukan bahwa it is enough, ya kan? Baru dia bisa bersuara kan begitu. Ya, itu baru salah satu sisi satu sisi itu yaitu bahasa ya. Nanti belum pakaiannya, kemudian tata keramanya atau etikanya seperti dan seterusnya itu. Oh, ini orang Indonesia, ini orang yang memang hidupnya dijiwai oleh Pancasila gitu. Loh, kalau apa sih Pancasila? Kan orang harus jadi tertarik kan, orang ingin mengetahui sih apa sih Pancasila itu. Nah, nanti mungkin lebih lanjut ya. Ini kayak dari sisi pakaian budaya. Kan orang bilang, apa sih budaya Indonesia? Ya kan? Lalu selalu dari tahun 78 tahun ini, kalau kita keluar negeri, itu yang ada gamelan, tari-tarian, nyanyi. Lalu yang mana budaya Indonesia? Karena Mas Yosef, kalau Anda di luar negeri, ketika Anda buang ludah saja, di jalan, ada orang lewat, itu pasti ada nyeletuk, you have no culture. Jadi, artinya ada buang ludah pun, bukan karena luas itu tanah, jadi kita bisa lepas saja. Ternyata itu juga ada budayanya. Nah, ini kadang-kadang kita, budaya Indonesia itu, kan, apalagi begitu, berarti kita harus lebih tinggi dong. Namanya nilai Pancasila, kalau dia falsafah Pancasila itu, nilainya harus lebih tinggi dari nilai supaya terbaca Indonesianya. Ya kan? Maka saya kira tepat sekali kalau kita mulai menyongsong hari lahir Pancasila ini, agar supaya Pancasila itu menjadi suatu diskursus publik ya, menjadi suatu pembicaraan publik di mana-mana, tidak hanya menjadi konsumsi elit ya, komoditas elit ya. Jangan jadi alat untuk apalagi dijadikan alat untuk legitimasi kekuasaan. Ya. Tidak, itu jelas melenceng daripada cita-cita Pancasila. Itulah salah satu tujuan saya kenapa saya mendalami tentang Pancasila.
Dan karena Pancasila ini menjadi suatu nilai-nilai yang sangat suci, yang sangat sakral dan sangat diyakini menjadi sebuah jalan, way of life, menjadi jalan menuju suatu kehidupan yang membahagiakan dalam hidup bersama, maka kita harus terus mengangkat Pancasila ini, terus menggaungkan ini dan ya memahami, mendalami. Ya. Saya mengajak kepada generasi muda, saya ingin mengajak kepada siapa saja tanpa kecuali untuk membicarakan, untuk memahami, untuk mengetahui Pancasila itu apa sih sejatinya itu. Sobat, kita break sejenak. Sobat, kita kembali bersama Dr. Yosef Umar Hadi, seorang peneliti yang baru saja mungkin beberapa tahun ini menyelesaikan disertasinya tentang filsafat Pancasila. Coba kita gali ya, Mas Yosef, apa sih sebenarnya latar belakang Anda mengambil filsafat Pancasila untuk disertasi Anda? Ya, pertama di latar belakangnya dengan masih adanya orang yang tidak mau mengakui Pancasila sebagai nilai-nilai yang mempersatukan bangsa Indonesia ini. Ya, artinya bahkan ada yang menolak Pancasila sebagai ideologi dan sebagainya. Ada ingin mengganti ideologi itu atau apa namanya masih bisa berubah dan sebagainya seperti itu. Padahal dengan jelas-jelas dikatakan ketika negara ini didirikan dengan pembukaan Undang-Undang Dasar, di sana jelas sekali alinea pertama, kedua, ketiga, dan keempat semuanya itu berlandaskan pada ketuhanan yang Maha Esa. Tidak ada kata Pancasila di situ, tetapi yang dimaksudkan Pancasila adalah ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Itu yang disebut Pancasila kan. Dan itu jelas namanya fundamental norm hukum dasar yang tidak akan berubah, yang akan selama-lamanya seperti itu. Nah, kalau ini dipertanyakan atau dipersoalkan, bahkan itu masih dikatakan masih bisa berubah, ya itu sudah salah. Artinya tidak lagi sebagai orang Indonesia, toh. Artinya mengingkari keberadaan dia sebagai orang Indonesia, padahal dia lahir di Indonesia, makan minum di Indonesia dan sebagainya. Nah, itulah yang melatar belakangi kenapa saya belajar filsafat dan kemudian ingin mengangkat atau ingin meneliti dan ingin memviralkan atau ingin menyebarluaskan bahwa Pancasila itu sejatinya adalah nilai-nilai filsafat yang telah dibuktikan, telah dihayati, telah dihidupi sejak ribuan tahun lalu sampai sekarang. Apa yang ditemukan di disertasi ini? Ya, saya temukan di sana, kalau selama ini mungkin pendekatan Pancasila itu lebih banyak pada tataran historis. Sejarahnya saja bagaimana Pancasila terbentuk, dirumuskan, artinya baru covernya aja. Itu kan ya sejarah saja itu. Kemudian dari sudut hukum artinya bahwa Pancasila itu adalah fundamental norm, kemudian diterjemahkan di dalam konstitusi dan sebagainya ya. Tetapi jarang yang kita bukan hanya jarang, sedikit sekali yang kita ingin membuktikan Pancasila itu sejatinya adalah suatu sistem filsafat, satu ilmu filsafat. Nah, ini harus menjadi kebanggaan bagi kita semua sebagai bangsa Indonesia. Satu-satunya negara di dunia ini yang ketika ingin merdeka, ketika ingin mendirikan sebuah negara, itu terlebih dahulu menyusun filsafatnya dulu. Berbeda negara-negara lain. Pendekatan filsafatnya. Negara-negara lain itu negara didirikan atas suatu dasar nilai-nilai ideologi, apakah itu sosialisme, apakah itu kapitalisme, liberalisme, atau komunisme, dan sebagainya. Tetapi Indonesia tidak. Para pendiri bangsa ini sungguh-sungguh kita sangat bersyukur. Dan gali dari nilai-nilai lokal wisdom dari Nusantara ini ya. Itu tidak ada yang sampai polemik yang berkepanjangan, semuanya sepakat bulat. Ya,
Pancasila ini kemudian kita sepakati seperti itu dan itu menjadi landasan ideologi, landasan dan landasan filosofis. Nah, landasan filosofis ini yang jarang dijelaskan kepada masyarakat. Nah, ketika berbicara tentang filosofi, maka saya yakin tidak ada lagi pertentangan, tidak ada lagi yang menolak tentang Pancasila. Bangsa ini ketika sudah menerima ideologi kita, falsafah kita, Pancasila, nilai-nilai falsafah ya, saya kira sudah final. Sebenarnya hanya riak-riak dari sisi politik. Artinya dari sisi ideologi, ideologi itu bisa digoyang. Karena Pancasila punya 3 fungsi, 3 nilai. Nilai ideologi, nilai dasar negara, dan nilai filsafat. Kalau Mas Yosef bicara dari sisi falsafah, kalau saya lihat, kalau dari sisi falsafat, final. Tapi dari sisi ideologi ini yang digoyang. Tapi kalau ideologi juga tergoyang, mempengaruhi falsafahnya juga, kan begitu? Bukan. Nah, bukan begitu? Bukan begitu. Mereka istilahnya mempertanyakan tentang ideologi tadi, ya, karena tidak pernah belajar filsafatnya, tidak pernah belajar tentang apa yang mendasari ideologi tadi. Ya, ideologi ini kan nilai-nilai yang memiliki suatu landasan filosofi sebenarnya, ya, betul. Yang disebutkan ontologi ya. Kalau menurut pendapat saya, dan saya kira itu terbukti dengan kaidah keilmuan, terutama keilmuan filsafat, bahwa ideologi itu adalah tataran aksiologi, tataran dari implementasi dari sebuah nilai. Nah, tataran dari aksiologi tadi, nilai-nilai tadi akan menjadi kuat dan tidak tergoyahkan ketika dia memiliki suatu landasan yang disebut landasan ontologi. Nah, mereka kan tidak pernah belajar tentang ontologinya. Nah, dari ini peluang, ini yang mau dimasukin mempengaruhi aksiologinya. Iya, justru itu. Mereka mengorek aksiologinya, mempengaruhi para calon-calon pemimpin bangsa ini. Makanya kita jangan terjebak oleh itu. Maka saya kira pemerintah dan kampus-kampus atau perguruan tinggi Civitas Akademika, marilah kita sekarang mulai mengiklankan atau mengajak ya orang prodi tentang filsafat, dan khususnya kita memiliki suatu kampus atau sekolah tinggi atau institut khusus mengenai filsafat Pancasila itu sangat diperlukan. Supaya apa? Supaya Pancasila itu menjadi kokoh dari nilai-nilai dari dasar ontologinya tadi. Nah, dan kalau bicara tentang ontologi, itu bicara tentang filsafat. Nah, apakah Bung Freddy, ontologinya, aksiologinya, sama epistemologinya sudah nyambung nih, Mas? Soal Pancasila dari pembukaan Undang-Undang Dasar sampai ke implementasi ke peraturan-peraturan. Itu persoalan lain. Tetapi bahwa Pancasila menjadi ideologi, ini sudah nyambung. Kalau kita bicara soal Pancasila sebagai ideologi, dan kalau namanya ideologi kan tertutup toh. Artinya kan tidak bisa diganggu-gugat lah, artinya tidak bisa diperdebatkan lagi bahwa itu harus diterima. Nah, yang bisa diperdebatkan adalah filosofinya itu. Diperdebatkan tuh artinya terus diteliti, digali agar semakin kokoh dan semakin kuat. Itu namanya terbuka. Nah, kalau bicara ideologi Pancasila sebagai ideologi terbuka, itu adalah berbicara Pancasila dari sudut pandang filsafat. Dari sudut pandang ontologinya tadi. Dari sudut pandang filsafatnya. Tapi bukan politiknya. Bukan politiknya. Kalau politiknya itu ya sudah, itu tidak bisa diganggu-gugat. Ya, betul. Nah, ini disebutkan sebagai ideologi tertutup. Itu artinya kalau ketika sudah disepakati sebagai ideologi, itu adalah kesepakatan politik. Jadi kalau ada seorang profesor siapa ya? Saya lupa, dari UGM yang bilang bahwa Pancasila itu adalah ideologi terbuka. Ya, itu terbuka. Dia bicara apa itu? Bicara filsafatnya. Bicara filsafatnya. Bukan politiknya ya? Bukan politiknya. Ya, bicara filsafatnya. Tapi ketika bicara tentang politiknya, ya sudah, itu adalah udah final. Itu final. Semua negara sudah final. Final. Negara yang kuat, sebagai negara yang telah menetapkan Pancasila sebagai landasan filosofis, sebagai dasar filosofis bangsa ini, maka ya hendaknya saya berharap bahwa ada pusat studi Pancasila, khususnya apakah program studi filsafat Pancasila khusus di perguruan tinggi, atau kita membuat sendiri supaya apa? Supaya ini terus menjadi kuat dan berkembang begitu ya, pemahaman
dasar ontologinya tadi ya. Nah, kalau bicara dasar ontologi begini, kenapa Pancasila itu saya tidak membawa bukunya sih. Saya ingin jelaskan sebenarnya kenapa hakikat manusia Indonesia itu kalau dikaji secara filosofis dari filsafat manusia, maka akan diketemukan nilai-nilai Pancasila ke dalam pemahaman ciri-ciri manusia Indonesia, Bung Fred. Ya. Sehingga kenapa kemudian Pancasila itu menjadi sebuah kebenaran, menjadi sebuah nilai-nilai dasar, Ya. karena memang tidak bisa, itu kodrat manusia. Jadi kalau manusia ingin ditanya kodratnya manusia Indonesia itu apa? Apa sih sebenarnya kodrat manusia Indonesia? Nah, oleh para filsuf yang telah meneliti Pancasila sebelum saya, artinya tokoh-tokoh yang sudah dijadikan pegawan atau filsuf-filsuf yang dihormati seperti Diarkara dan Notonegoro, itu ketika mendekati manusia Indonesia dari ilmu filsafat manusia, maka ditemukan nilai-nilai Pancasila yang melekat di dalam diri kita sebagai manusia ini. Ya. Dengan demikian, kalau seseorang warga Indonesia menolak Pancasila, itu dengan kata lain dia menolak jati dirinya. Ya, betul, betul. Ya, apa itu jati dirinya itu? Ketika manusia ditemukan manusia Indonesia adalah manusia Pancasila, ini sangat abstrak, tetapi memang bicara filsafat itu adalah sangat abstrak ya. Tapi kalau karena bicara soal nilai-nilai yang universal, yang absolut, yang tidak berubah dan seterusnya. Tapi Mas Yosef, pasca reformasi itu penelitian Pancasila apa nilainya tergerus pada tingkat yang sangat mendasar. Bahkan penelitian Kompas itu yang tergerus bukan nilai-nilai Pancasila, yang tergerus itu pemahamannya, pengertiannya dan penghayatannya. Tetapi kalau Pancasilanya itu tidak akan tergerus karena memang itu absolut. Itu nilai-nilai yang sangat universal dan tidak akan berubah. Kita harus pastikan seorang leader, pemimpin ke depan itu harus benar-benar menjiwai ini menjadi role model yang sudah dijalankan oleh pemimpin sebelumnya di era reformasi ini. Kalau enggak, begitu muncul lagi dengan model pemahaman yang rendah soal falsafah Pancasila ini, mengerikan juga ya. Justru itu, jadi makanya juga saya sampaikan pada Bung Freddy, saya mempunyai suatu gagasan, khususnya dalam kontestasi pemilu, baik pemilu presiden maupun pemilu legislatif, saya ingin mengajak lembaga-lembaga yang berkompeten atau berotoritas di sana seperti PPIP dan Lemhanas atau lembaga manapun, marilah kita sosialisasikan untuk bagaimana mengajak para caleg ini, para calon pemimpin di bidang legislatif maupun yudikatif dan eksekutif, itu harus selesai dulu dengan Pancasila. Betul. Supaya apa? Supaya rakyat tidak disajikan oleh suatu keadaan di mana kita memilih orang-orang yang tidak jelas. Orang-orang yang betul-betul setelah memiliki sertifikasi tentang Pancasila. Tidak saja. Ini kan belum ada. Ini masalahnya kalau mereka duduk tidak memahami, begitu menyusun undang-undang dan sebagainya. Ya, buktinya seperti dasarnya demokrasi toh, gitu, liberal malah. Ya, kenyataannya seperti itu. Banyak sekali penelitian yang menunjukkan bahwa di UGM itu sudah diteliti tentang peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang, bahkan undang-undang yang sekian persen atau saya lupa persis angkanya berapa, tetapi itu bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Nah, ini artinya apa? Ada yang suatu yang salah kan? Dan yang salah kan apa? Ya salah ya mungkin membuat undang-undang itu yang tidak dari betul-betul itu mungkin keberanian ini kan sudah 25 tahun. Menurut Profesor Jimli sudah saatnya evaluasi ini konstitusi kita. Tapi saya tahu ada ketakutan bahwa kalau ini tidak kuat, orang-orang yang duduk ini tidak punya pemahaman falsafah Pancasila yang kuat, ini rapuh benar nih, iya kan? Bisa malah perdebatannya kayak setiap amandemen konstitusi terjadi keributan dan deadlock segala-galanya. Tapi itu pilihan ya, pilihan. Tetapi kalau saya berada dalam posisi daripada kita tidak jelas perjalanan bangsa ini di arah menuju kemana, ya lebih baik kita harus kembali kepada, bukan kembali pada Undang-Undang Dasar 45, tidak maksudnya itu kembali pada keyakinan, kesadaran bahwa perlunya kita melakukan supervisi terhadap
bahkan terhadap konstitusi kita. Pembukaan semua itu? Berdasarkan pembukaan, bukan pembukaan semua. Pembukaan itu menjadi tolak ukur, terutama Pancasilanya, untuk meneliti dan mengkaji pasal-pasal di dalam konstitusi itu, bahkan di dalam undang-undang. Kalau undang-undang, peraturan perundang di bawahnya, oke lah, itu dengan mudah bisa kita gali kita. Tetapi konstitusi, pasal demi pasalnya itu harus sesuai dengan nilai-nilai. Harus sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Nah, tetapi kan tentu kita harus sepakat dulu yang dimaksudkan Pancasila secara filsafat itu seperti apa Seperti dulu. apa? Nah, ini yang tadi ingin saya saya mau jelaskan itu. Ya. Itu seperti apa tuh? Harus seperti apa supaya pemahamannya nggak rumit itu, nggak, tapi krusial ini masalahnya. Jadi kan begini, saya mengambil satu kesimpulan, kalau bahwa Pancasila itu merupakan suatu nilai filsafat, maka apa sih Pancasila? Pancasila adalah suatu sistem, satu ilmu yang didasarkan pada 5 nilai itu. Nilai-nilai itu menjadi sebuah nilai-nilai mutlak dan kebenaran yang melalui mana manusia di dalam hidup bersama, manusia Indonesia yang hidup bersama, itu akan mencapai suatu tujuan seperti dicita-citakan itu kalau menggunakan nilai-nilai itu gitu loh. Jadi kalau tanpa melalui itu, maka Indonesia mau dibawa kemana? Itu walau alam kita tidak jelas. Karena Pancasila sebagai sistem filsafat maupun sebagai ideologi itu sebagai pegangan, tapi sekaligus sebagai tujuan toh. Tujuan terutama sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, baik itu secara duniawi maupun secara akhirat, ya, kesejahteraan dalam tataran bukan kesejahteraan menurut pemikiran atau konsep para komunis atau konsep sosialis atau konsep kapitalis, tidak, tetapi konsep Pancasilais. Hidup sejahtera bersama-sama. Tidak hanya di dunia ini, tetapi juga di akhirat. Seperti gelas ya, gelas itu kan ada yang besar, ada yang kecil, ada yang sangat kecil kan. Penuh semua, tetapi kan kapasitasnya berbeda-beda. Realita di Republik ini, yang kaya makin kaya, yang melarat makin melarat, kan jadi jomplang sekali antara disparitasnya ya, agak sudah barang pasti itu tidak menggunakan nilai-nilai Pancasila sebagai tolak ukur untuk kehidupan pribadinya maupun kehidupan bersama, sehingga terjadi demikian. Berarti mereka berlindung menggunakan Pancasila sebagai alat justifikasi saja untuk mereka melakukan tindakan-tindakan yang tidak bermoral. Ya, hanya sekedar pengetahuan saja, tetapi tidak menjadi pedoman dalam tingkah laku di dalam. Nah, kalau kita melihat realitas sekarang juga, Mas, kan dari sisi itu, kayak di era Pak Jokowi ini kan kelihatan sekali bagaimana membubarkan kayak model Hizbut Tahrir, FPI, dan sebagainya. Tapi walaupun itu bubar, mereka bisa ganti nama lagi. Tapi PKI susah loh. PKI mau ganti nama apapun, mereka lihat yang ada partai walaupun nama lain, dilihat di situ ada sosialismenya, itu sudah dicap PKI juga. Dan seolah-olah dulu saya ingat PRD segala macam itu kan dicap juga, jadi seolah-olah bertentangan dengan Pancasila. Jadi Pancasila masih tetap menjadi alat pemukul juga. Itu gimana tuh? Seolah tidak sesuai dengan Pancasila ini, harus ya. Jadi begini ya, Pak, saya berharap Pancasila ini harus menjadi makin kokoh dan makin kuat, makin berdaya guna begitu ya. Artinya untuk mengatasi anasir-anasir, untuk menghabisi atau untuk menyelesaikan yang tidak sesuai dengan Pancasila. Sebab apa? Kalau dibiarkan ini seperti kanker kan, masalah seperti korupsi, ya, itu musuh besar daripada Pancasila dan itu tantangan yang paling berat. Ekstrem kanan, ekstrem kiri mungkin sudah dengan mudah dibaca kan. Yang susah kan bagaimana fundamentalisme agama itu yang agak susah. Tapi itu yang kita terus mencari formatnya untuk bagaimana menyelesaikan itu. Tetapi yang sering membuat kita ini marah dan kita juga merasa rugi besar ketika
para pejabat-pejabat yang dipercaya untuk mensejahterakan rakyat, tetapi ternyata mensejahterakan dirinya sendiri, itu yang disebut apa namanya, tidak Pancasilais. Dan Pancasilais harus dengan tegas berani menghukum mereka atau mengamputasi mereka ini yang seperti itu. Nah, karena apa? Karena memang tidak sesuai dengan nilai-nilai filsafat Pancasila tadi ya. Kalau Bung Yosep, saya mau coba tarik ke belakang. Pancasila ini kan saya bilang bahwa kalau dia disamakan, lalu orang bilang ngapain ada Pancasila kalau sudah ada demokrasi, ya kan? Maka saya punya pemahaman begini, kalau salah dikoreksi, bahwa Pancasila harus berada di tingkat tertinggi dari semua ideologi yang ada di muka bumi. Karena Bung Karno itu punya visi yang sangat Pancasila ini paling menyelesaikan masalah dunia, bahkan menghapus kolonialisme, imperialisme, dia bilang pakai nih Pancasila. Waktu pidato di PBB kan. Iya. Artinya Pancasila ini harus berdiri di atas semua, bahwa tidak boleh ada ideologi lain yang bisa melewati dia di Republik ini. Itu, Anda setuju nggak itu? Setuju. Nah, makanya kenapa Pancasila disebut nilai dasar, nilai filosofis. Berarti semua ideologi bisa hidup nggak di sini? Oh, tidak bisa. Nah, ideologinya harus ideologi Pancasila. Ideologi yang berdasarkan Pancasila. Tapi ada ideologi partai bisa bertentangan dengan Pancasila. Oh, tidak bisa. Tidak bisa. Harus semuanya harus perspektifnya harus Pancasila. Kalau ada pertentangan dengan salah satu nilai harusnya Pancasila, tidak boleh. Tidak boleh. Karena dia harus semua bertempur dengan tapi semua harus sama kepada ideologinya satu. Jadi kenapa itu yang paling atas tadi, kalau saya paling dasar kan karena itu dasar kan. Yang lain kan berdiri di atas dasar itu kan. Itu kan apa? Karena sekali lagi tadi saya katakan, Pancasila itu kan nyawa. Nyawa, roh. Ya, yang berjiwa itu kan roh tuh. Nah, kalau rohnya itu sudah nggak ada, ya matilah itu. Barang itu atau manusia itu. Nah, roh itu penting. Nah, roh bangsa Indonesia itu apa? Roh bangsa Indonesia itu Pancasila tadi. Nah, kalau misalnya ada roh lain yang menggerakkan bangsa Indonesia ini bukan lagi Indonesia namanya. Saya bicara ini karena awal mula berdiri Republik ini kan kesepakatan pada akhirnya di Pancasila. Tapi Bung Karno pernah mengusulkan Nasakom, nasionalis, agama, dan komunis. Artinya komunis ada juga, dan dia tidak. Nah, itulah kesalahannya. Jadi itu gimana tuh? Ya, itu kalau ini juga menjadi salah satu penelitian saya membandingkan antara Orde Lama Orde Baru ya, bahwa Orde Baru itu motonya adalah melaksanakan Pancasila secara murni dan konsekuen. Artinya apa? Karena Orde Baru menilai Orde Lama itu tidak melaksanakan itu secara murni dan konsekuen. Nah, buktinya itu tadi munculnya kompromi tadi antara kelompok komunis, agama, dan nasionalis itu disatukan. Nah, ini kan kalau dikaji dengan pisau analisa Pancasila kan sudah tidak sesuai. Ya, mungkin begini nih. Mungkin saya coba melihat pemikiran Bung Karno. Saya salah, bisa aja salah ya. Tapi beliau ketika memunculkan itu kan tidak lama terjadi kudeta 65 itu kan, dan itu tidak diimplementasi sampai sekarang. Tapi saya pikir ini sebuah konsep yang dia lihat bahwa Marxisme, komunisme, semua itu ideologi besar yang dahulu sudah muncul lebih dahulu dengan plus minusnya. Artinya benturan peradaban itu mereka sudah lalui, demokrasi, kapitalis, monarki. Tujuan semua ideologi kan untuk kesejahteraan, kan? Tidak ada yang melenceng. Artinya Pancasila, Bung Karno memunculkan itu untuk direnungkan bahwa mungkin konsep ini untuk menjembatani bahwa oke lah, lu boleh ada punya pemikiran berbeda dengan Pancasila, tapi kalian mesti hidup bersama. Tapi mungkin Pancasila yang harus kuat supaya artinya ini semacam jangan terlena. Artinya kita udah Pancasila deh, udah aman aja. Padahal di rakyat di Republik ini kan mayoritas Islam yang dari dulu juga sedang berjuang untuk memperjuangkan ideologi negara Islam. Sehingga kalau Mas Yosep tahu, setiap periode ada pembahasan konstitusi, itu selalu 7 kata itu kan selalu dimunculkan. Nah, bagaimana
Apa ini juga ikut dalam penelitian? Sebenarnya malah kita ini bersyukur ya bahwa Pancasila itu kan sebenarnya kan justru muncul dari mainstream yang mayoritas Muslim ya. Iya kan, Indonesia ini kan mainstreamnya kan Muslim. Mayoritas Muslim. Islam. Minoritas kita ikut tapi bukan berarti hanya sebagai kelas warga kelas 2 tidak, tetapi ikut andil juga di dalam. Tetapi kebesaran hati mereka itu yang kemudian mendirikan Indonesia atas dasar Pancasila dengan sila pertama itu artinya merangkul semua agama yang ada dan sudah hidup sejak berabad-abad itu ada di ini, kita satukan di dalam sebuah negara Indonesia dengan aman, dengan nyaman, dan hidup saling menghormati, saling menghargai. Ini kan kesepakatan yang dibuat oleh yang mayoritas juga saudara-saudara kita. Kita bersyukur pada mereka itu yang ketika menyusun Pancasila itu. Dan kenapa kemudian itu dipertanyakan kan aneh. Kenapa itu dipertanyakan? Kan artinya kan kita membongkar lagi kesepakatan awal kan tidak mungkin. Sebagai bangsa Indonesia membongkar lagi. Kita ingin mengembalikan lagi soal 7 kata misalnya. Ini tentu mereka pun pasti tidak akan menyetujui. Ingat pidato juru bicara 3 partai, PDU, P3 dan PBB, amandemen tahun 2002, kan hampir voting itu. Yang ayat pasal yang mau di voting kan pasal 29. Ya, tapi akhirnya tidak jadi. Tidak jadi. Dan kata terakhir dari mereka adalah kita akan terus berjuang setiap momentum kesempatan. Ya. Artinya mereka akan masuk karena tidak kokohnya, tidak tegasnya implementasi falsafah visi bangsa ini, sehingga ruang-ruang itu memberikan sampai ke perda. Indonesia kan luas sekali. Kok saya merasa yakin bahwa yang mereka persoalkan bukan itunya ya, tapi mungkin persoalan masalah keadilan ya, masalah proporsionalitas, keadilan proporsionalitas atau perhatian dari negara atau pemerintah kepada minoritas dan pada kelompok-kelompok yang seperti itu tadi ya. Tapi kalau mempersoalkan pembukaan undang-undang dasar di amandemen konstitusi kemarin itu, pembukaan tidak ada yang tidak boleh diubah, tidak boleh berubah, tetap. Itu sifatnya tapi sekali untuk selamanya. Tapi pasal 29 kalau sempat dirubah, kalau terjadi voting, memang pada akhirnya mereka mundur semua. Itu pasti lobby kuat dari partai-partai nasionalis dan sebagainya. Yeah. Tapi kalau sempat itu terjadi voting, ya kan, mereka berharap mayoritas di situ kan di parlemen, di MPR itu kan Islam. Ya, dan kan kalah toh, suaranya kan kalah toh. Artinya begini, bahwa ada, kalau itu sampai berubah, berpengaruh nggak terhadap pembukaan Undang-Undang 45? Berpengaruh kan? Artinya itu menegasikan pembukaan Undang-Undang Dasar ini, harus bongkar kembali. Maka tentara bilang kembali ke Undang-Undang 45. Waktu itu kan saya dengar Jenderal Endri Hartono. Memang disertasi saya soal ini, Mas. Waktu disandingkan pasal 2 ayat 1, TNI, Polri itu tetap di parlemen atau keluar. Pada saat itu 2 pasal ini harus di voting. Saya kan ikut di dalam itu. Jadi itu tanpa ada kesulitan kok itu dulu, bagaimana lalu kita artinya sepakati. Dia mundur, tapi voting. Tidak kita bahas atau kita mencoba untuk menutup pembahasan itu supaya tidak muncul polemik yang berkepanjangan dan akhirnya nanti menuju pada suatu disharmonitas itu. Kan di luar rame itu. Di luar itu saya lihat semua pakai demo di mana-mana kan. Saya lihat itu ya. Nah, itulah hebatnya lobby, musyawarah di luar, ngopi-ngopi di luar parlemen itu. Kan saya meneliti sangat serius soal ini nih. Kenapa ini 2 pasal kok di akhir hanya baru harus di voting? Semua pasal kan tidak di voting. Mulus-mulus saja semua pasal di amandemen konstitusi. Tapi 2 pasal ini yang mau di voting di akhir. Dan ini harusnya di voting putusannya kan di zaman Gus Dur. Tapi kenapa ditinggal di zaman Bu Mega, waktu zaman Bu Mega jadi presiden. Itu Bung Yosip ada kan ya? Ada nuansa politisnya juga untuk memberikan kesan kepada yang di luar itu bahwa mereka berjuang sampai titik darah penghabisan, sampai voting lah istilahnya. Oke, tapi
suasana mayoritas itu tidak Oke. tidak akan merubah itu. Kita break ya. Ya, ya. Sobat Leader, kita harus break lagi. Sobat Leader, kita masih bersama Dr. Yosef Umar Hadi, MA. Bung Yosef, memang pemimpin ini menjadi pemimpin di Indonesia ini berat ya. Kalau dia hanya pandai berorasi, berbicara, bisa berbagai bahasa, pintar aja tidak cukup. Ya, cukup. Tapi harus cerdas saya kira ya. Bijaksana. Cerdas dan bijak ini. Ini menurut Anda gimana? Kita mau ke Road 2024 yang mencari Presiden Republik Indonesia ini. Ya sekali lagi ya, karena saya meyakini dan saya meneliti dan mendalami, dan saya sangat sependapat dengan para pendiri bangsa ini bahwa mereka sangat yakin negara ini akan makmur, akan sejahtera, dan akan berkeadilan, akan damai, dan akan ini kalau benar-benar melaksanakan Pancasila secara murni. Ya itu. Jadi istilahnya apa? Pemimpin-pemimpin yang akan dipercaya dan akan memimpin bangsa ini, dia harus seorang Pancasilais yang sejati. Jadi kebijakan, kepandaian, kepintaran, dan kepiawaian itu pertama-tama harus dalam konteks bahwa dia seorang yang berkarakter, orang memiliki satu nilai-nilai Pancasila yang sejati. Sebab kalau tidak akan tercapai sesuatu yang dicita-citakan, ditujukan oleh pembukaan Undang-Undang Dasar itu untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, untuk melindungi segenap rakyat Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum. Itu akan tercapai kalau tidak memiliki sudah menyatu di dalam jiwa raganya itu seorang Pancasilais. Karena apa? Karena seorang pemimpin pertama dia harus taat pada agamanya. Dan tentu dia menjalankan imannya. Dan betul-betul orang yang beriman dan bertakwa. Saya tidak ingin diskusi soal istilah itu ya, beriman dan bertakwa. Artinya orang yang betul-betul melaksanakan imannya, melaksanakan perintah agamanya, perintah Tuhan tentunya, yang diimaninya itu dalam kehidupan sehari-hari. Artinya apa? Artinya cinta kasih dan artinya menghormati keberbedaan ini, menghormati agama lain, memberikan suasana keamanan dan kenyamanan bagi setiap warga. Dan dia seorang manusia yang adil dan beradab, seorang yang manusia yang benar-benar menyadari tentang kemanusiaannya yang merupakan ciptaan Allah, ciptaan Tuhan. Karena memang manusia sesuai dengan filsafat manusia yang saya pelajari, di mana manusia itu kan memiliki yang disebut ciri khas itu, kodratnya adalah monopluralis. Monopluralis itu adalah manusia yang berjiwa dan berbadan. Badan yang berjiwa atau jiwa yang berbadan. Artinya memiliki dua unsur tadi. Yaitu kedudukannya sebagai manusia. Lalu yang kedua, manusia monopluralis atau di dalam susunannya, itu tadi susunannya, kedudukannya adalah sebagai makhluk pribadi dan makhluk sosial. Jadi kalau dikatakan manusia itu dia tidak hidup sendirian, tetapi hidup bersama orang lain. Itu suatu kenyataan yang tidak bisa dibantah. Saya ada karena Bung Freddy. Dan saya menjadi manusia, saya menjadi diri saya karena ada Bung Freddy. Artinya kita harus sejajar, kita harus menghormati kemanusiaan kita satu sama lain. Siapapun dia, siapapun latar belakangnya, dia adalah ciptaan Allah, ciptaan Tuhan. Ya. Tetapi dia adalah manusia yang bersosial. Jadi kalau dia hanya seorang egoisme, tidak akan. Ini bukan orang Indonesia. Orang Indonesia adalah orang yang menghargai kebersamaan. Tetapi dia tidak lebur di dalam kebersamaan itu. Dia sebagai seorang pribadi yang diakui hak-haknya, diakui jati dirinya. Nah, kemudian manusia yang merupakan makhluk Tuhan, mengakui dirinya sebagai makhluk ciptaan, dan ada pencipta dan mengakui sang pencipta. Artinya apa? Ketika manusia menyadari dirinya sebagai makhluk, maka hidupnya itu tergantung daripada sang sumber kehidupan tadi kan. Artinya apa? Artinya
ya tujuan daripada kehidupannya dia itu adalah menuju pada yang sang Ya. pencipta tadi. Nah, ketika orang berpikir seperti itu, ketika dia menyadarinya seperti itu, maka dia tidak akan terlalu mengedepankan unsur-unsur duniawi. Dia tidak akan membiarkan dirinya dikuasai oleh materi, oleh kedagingan, oleh kenikmatan, oleh hedonisme, oleh dirinya sendiri, tapi dia memiliki suatu kesadaran. Semuanya itu sebenarnya sebagai sarana untuk mengabdi kepada Tuhan. Ya. Nah, itu kalau sebagai seorang prima. Kemudian yang ketiga adalah berpersatuan. Berpersatuan artinya menyadari dirinya sebagai suatu bangsa. Karena manusia itu lahir, dia tidak lahir di antah berantah, tidak, tapi lahir di bumi Indonesia. Artinya apa? Artinya kodrat saya lahir di Indonesia. Saya sebagai warga dan bangsa Indonesia yang hidup bersama-sama dengan orang lain dan menyatakan diri atau menyepakati diri. Maka tadi kemarin ketika saya diwawancara RRI, saya katakan bahwa bangsa Indonesia ini lahir bukan karena peristiwa alami, tetapi peristiwa histori dan peristiwa etis. Punya latar belakang historis dan latar belakang etis. Bangsa Indonesia itu. Artinya apa? Bangsa Indonesia ini terbentuk karena kita disamakan satu nasib sepenanggungan sebagai manusia terjajah. Ya. Dan kemudian kita ingin merdeka, kita ingin bebas. Secara etis kita ingin hidup lebih baik. Begitu. Maka disebut bangsa Indonesia. Dan mengakui kebangsaan ini menjadi ciri khas daripada kita. Ini sila ketiga. Lalu sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan. Artinya apa? Tadi manusia yang sadar sebagai dirinya, sebagai makhluk pribadi dan makhluk sosial, maka kita perlu berinteraksi dengan manusia lain kan di dalam hidup kenegaraan ini. Nah, interaksi ini yang disebut demokrasi. Artinya apa? Demokrasi yang bertolak pada kerakyatan. Maka sila keempat disebut kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, demokrasi kita, demokrasi yang didasarkan pada kerakyatan. Artinya kedaulatan rakyat, artinya rakyatlah yang berdaulat itu. Jadi titik tekannya pada rakyat. Nah, rakyat itu artinya kita sederajat. Kita hanya harus berdeliberasi. Kita harus bermusyawarah. Kita harus saling mendengarkan. Maunya apa kamu, mau saya apa. Nah, bermusyawarah. Tapi tidak saling mengkooptasi, tidak subjek dan objek. Posisinya adalah subjek dengan subjek. Otonom dengan otonom. Nah, ketika kita beradu argumentasi, kita berpolitik, tentu manusia yang begitu banyak itu kan kita harus mencari sebuah sarana untuk menyatukan pendapat kan tadi. Waktu 24 jam aja kan. Ya, waktu hanya 24 jam. Maka dengan cara permusyawaratan kan, kerakyatan. Jadi titik tekannya adalah kata rakyat dulu, Bu. Kata rakyat. Jadi demokrasi Pancasila itu demokrasi yang berdasarkan pada rakyat. Apa kata rakyat? Karena dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat artinya. Pada akhirnya voting juga. Nah, itu voting itu adalah satu cara saja. Tetapi tentu voting adalah akhir dari sebuah proses yang akhirnya mungkin tidak ada jalan lain kecuali itu ya. Musyawarat dulu yang penting kan, ditekankan itu. Perwakilan, dan kita negara besar ini tentu kita menitipkan suara kita melalui wakil-wakil kita, baik yang duduk di pemerintahan, duduk di parlemen, atau duduk di yudikatif untuk merumuskan maunya rakyat ini seperti apa, bukan merumuskan dirinya sendiri. Dan yang terjadi kan seperti itu sekarang. Ya, betul. Demokrasi ini bercabang dua, artinya demokrasi politik, kebebasan, kesamaan hak untuk dipilih dan memilih, kemerdekaan, dan demokrasi ekonomi. Nah, sila keempat ini tidak ada artinya kalau tidak mencapai sila kelima. Ya, keadilan. Keadilan sosial itu adalah tolak ukurnya. Kalau itu tidak mencapai ke sana, maka demokrasi itu tidak berdaya guna. Berdaya guna. Tidak punya tujuan. Hanya punya bermain tujuan. di proses saja. Ya. Dari itu, saya dengar pidato JK kemarin di PKS, hari ulang tahun PKS. Dia bilang hanya satu partai yang namanya Keadilan dan Sejahtera. Ya, kemarin ya. 3 partai yang bawa demokrasi itu hanya proses saja. Tapi yang punya demokrasi kan tujuan. Padahal dia lupa demokrasi itu proses ya. Tapi kenapa inilah kadang-kadang ini apalagi mereka yang punya jadi role model. Kalau bicara, padahal kan kita bisa aja juga bikin partai yang tujuannya
pakai ayat-ayat Alkitab atau Quran atau apa aja, kan tujuan akhir itu. Ini gimana nih? Padahal kan Pancasila kan di tataran yang tadi disampaikan Mas Yosef. Jadi tidak bisa dilepas-lepaskan begitu ya, Bung, Iya. ya. Kan kalau bicara Pancasila itu satu kesatuan. Itu tidak pisahkan antara sila pertama sampai sila kelima itu tidak pisahkan. Berbicara soal sila pertama itu tidak akan masuk atau tidak akan apa namanya? Berarti JK ini politis ya, pidato itu politis, sangat politis karena di kandang PKS. Mungkin kalau pidato di PDI Perjuangan beda lagi kali ya. Ya, artinya saya ingin menyampaikan bahwa kita tidak bisa melepaskan sila-sila itu terpisah dengan sila-sila lainnya, tidak. Itu merupakan satu kesatuan. Itulah ciri khas filsafat. Jadi komprehensif namanya. Jadi kalau Pancasila itu sebagai filsafat, maka nilai-nilai itu harus komprehensif. Artinya saling memperkuat, saling berhubungan, dan kalau ini dipisah maka ini bukan lagi Pancasila. Nah, ini bukan lagi pengertian yang kita maksudkan kan gitu. Saya melihat kenapa demokrasi itu bisa unggul di dunia. Bahwa semua orang pakai ideologi apa aja, proses demokrasi ini kan dia sudah menang. Bahkan tentara Amerika itu dipakai setiap negara yang melanggar HAM, itu dia turun, bahkan dia bisa cabut itu presiden atau pemimpin negara itu. Jadi polisi dunia dia. Karena dengan ideologi itu. Walaupun sekarang mungkin sudah hampir luntur ya, tapi gimana supaya Pancasila ini menjadi kekuatan kita untuk berkomunikasi atau berdiplomasi atau apapun di dunia ini. Tadi dikatakan kenapa demokrasi kok di mana-mana unggul ya, di mana-mana bisa karena tadi memang bertolak pada ontologi manusia ya, tentang apa itu manusia. Manusia itu kan yang tadi saya katakan sebagai manusia yang monopluralis ya. Manusia itu kodratnya tidak bisa dibantah lagi, dia adalah berbadan dan berjiwa. Artinya yang tadi kebutuhan badan dan kebutuhan jiwa itu tidak bisa dipisahkan, harus seimbang, itu pertama. Lalu kedua, sebagai makhluk individu dan makhluk sosial. Makhluk individu dan makhluk sosial artinya individu itu kan terkait dengan martabat manusia, dengan harkat manusia, hak asasi manusianya. Nah, kalau itu tidak diakui sebagai individunya, maka tentu ini bertolak belakang dengan realitas penciptaan, realitas kodrat manusia. Maka ada polusi dunia tadi yang ingin mengedepankan HAM karena ingin menjaga, menghormati, dan ingin melestarikan tentang manusia sebagai yang memiliki hak asasi manusia. Tetapi ini jangan dilepaskan, Bung. Jadi kodrat manusia Pancasila itu adalah dia tidak hanya individu, tapi individu dia itu sejauh dia itu berinteraksi, hakikatnya bahwa dia itu tidak bisa melepaskan orang lain. Dia hidup dalam kebersamaan. Kalau individu dia terlalu menonjol dan dia menegasikan dan dia menolak dan itu melawan kehidupan bersama, ya ini tidak bisa. Ini juga harus diingatkan. Ini juga harus ditangkap, istilahnya begitu. Ya seperti misalnya korupsi ya. Korupsi itu kan tidak peduli dengan orang lain kan. Tidak peduli dengan orang dia hanya berpikir kelompoknya, dirinya sendiri kan. Ya mungkin dia membutuhkan kebutuhan, ya itu kita hormati, tapi dia tidak boleh mengambil hak orang lain. Koruptor di beberapa negara itu sudah jelas, digantung, disembelih dan sebagainya, ya kan? Kalau pelanggaran di Indonesia, awal-awal Presiden Jokowi memimpin itu yang namanya hukuman mati itu langsung dieksekusi, ya kan? Awal-awal pemerintahan Jokowi. Tapi sampai hari ini, jadi koruptor itu makin besar ini, makin kelihatan nilainya signifikan sekali. Kayak kita lihat sekarang ini, mungkin pada akhir pemerintahan Jokowi bisa muncul banyak lagi, karena hukumannya kan hanya segitu. Jadi kalau 4 tahun, 12 tahun, 20 tahun, remisi, lalu ada yang bilang, ya kalau kita korupsi 100 miliar, hitung-hitung 50 M kita buang, pulang setelah bebas masih punya 50 M, bisa buat tabungan ya. Nah, itu semacam satir atau joke, tapi kayaknya benar juga gitu. Gimana itu? Tapi dalam koridor kelihatannya ke depan ini makin keras
Ya. makin tegas ya. Ini saya lihat dengan undang-undang perampasan aset itu Ya. hasil dari kejahatan. Kayaknya itu tindak menarik pidana itu, korupsi. substansi yang kita tunggu Dan itu. itu kan pasti akan membuat mereka berpikir 2 kali yang akan melakukan kejahatan korupsi tadi kan gitu. Tapi intinya bahwa secara substansi kita semua menganggap bahwa korupsi itu adalah musuh Pancasila, musuh negara ini. Artinya apa? Artinya korupsi adalah suatu perbuatan yang merusak kemanusiaan lah, merusak kemanusiaan. Karena kan namanya corrupt ya, corrupt itu kan artinya kan merusak kan, menjadi menghambat laju kehidupan yang baik oleh dalam suatu masyarakat yang itu moral buruk sebenarnya itu. Ya itu. Jadi tapi soal hukumannya seperti apa ini kan masih dalam proses perumusan solusi supaya itu tidak makin berkembang, tetapi juga tidak melanggar hak asasi manusia, terutama masalah hukuman mati ini kan masalah yang sangat kontroversial. Bertentangan dengan Pancasila nggak hukuman mati ini? Nah ini masih perlu dikaji, makanya tadi perlu adanya suatu pendalaman filsafat itu tadi. Kita harus mencari lebih dalam tentang kalau bicara Pancasila itu, Pancasila kira-kira menerima hukuman mati atau kalau tidak. Kalau hukuman pidana kan ada hukuman matinya. Bahwa korupsi adalah suatu musuh bersama, terutama musuh peradaban kemanusiaan itu ya, artinya harus diberantas dan harus diakhiri, diperberat hukumannya. Tapi kalau kita bicara soal hak hidup itu lain lagi ya. Lain lagi. Oke. Sekarang kan era medsos, media baru, teknologi baru. Semua masuk pemikiran, ideologi, falsafah, macam-macam dari luar negeri. Ya. Saya kira benar kalau falsafah kemanusiaan mungkin semua orang paham ya. Itu harga abstrak tapi punya nilai yang tidak bisa dibuktikan secara konkret, tapi dia ada. Dia dalam hidup setiap orang. Hanya bagaimana supaya Pancasila ini di kalangan anak-anak muda ini, anak-anak yang sementara pemikiran-pemikiran ideologi lain itu juga muncul, jadi lebih percaya pada ideologi yang ke Tuhannya daripada di negaranya. Sehingga ini akhir-akhir ini ada satu penelitian bahwa agak tergerus ini. Ini gimana nih? Kepada anak-anak muda nih. Apakah Bung Freddy sudah membaca penelitian dari Setara Institut? Setara Institut. Setara Institut yang 83%, 83,3%. Ya, betul. Anak-anak SMA. Menurut penelitian mereka ya, ini menarik dan saya kira cukup pantas kalau itu dicermati untuk itu. Itu menganggap bahwa Pancasila sebagai ideologi itu masih bisa dirubah. Ini realitas penelitian mereka. Betul, ya. Saya baca di Setara, benar. Semula saya berpikiran saya ingin menanggapi itu dalam sebuah webinar nanti tanggal 1 nanti, tanggal 1 atau tanggal 2. Tetapi saya pikir ya oke lah itu menjadi sebuah pernyataan atau penelitian yang mencengangkan. Saya ingin mencoba juga meneliti atau melakukan upaya peringatan Hari Pancasila ini dengan melakukan lomba bagi anak-anak SMA untuk menulis tentang Pancasila. Sampai di mana pemahaman mereka tentang Pancasila itu melalui sebuah tulisan yang mereka akan buat. Kemudian saya juga menawarkan pada mereka untuk membuat semacam video singkat 2 atau 3 menit tentang Pancasila secara praktis yang mereka ketahui. Nanti akan kita sandingkan di situ. Apakah benar betul apa yang diteliti Setara itu dengan penelitian saya? Saya mau tanya itu. Ini dulu. Saya yakin juga masih ada. Ini saya lakukan juga nanti dengan guru-guru sejauh mana mereka bisa merumuskan penghayatan mereka tentang Pancasila. Betul. Nah, dengan berkembangnya teknologi informasi dan anak-anak ini sudah dengan mudah mendapatkan informasi dari luar. Lalu Bung Freddy tadi menyatakan kekhawatirannya bagaimana dengan pengetahuan mereka tentang ideologi Pancasila. Ya, ini satu pertanyaan yang menarik dan suatu pertanyaan yang saya kira sangat pantas untuk dikaji, untuk diteliti. Karena apa? Karena satu sisi saya mengakui, kita semua mengakui bahkan ya, bahwa pengertian pemahaman kita tentang Pancasila walaupun itu sangat abstrak, itu masih minim toh. Minim sekali kan, bahkan baru reformasi ini mulai digaungkan lagi.
selama Orde Baru, selama reformasi, bahkan reformasi lah, itu kan Pancasila pun dibuang tuh. Tidak pernah dijadikan suatu pembicaraan sehari-hari. Tapi sekarang mulai disadari. Makanya saya perlu kita semua mengajak semua pihak untuk membantu pemimpin kita ini yang telah ingin mengembalikan lagi marwah bangsa ini menuju pada suatu nilai yang disebut Pancasila tadi. Ini perlu kita dukung. Maka semua lembaga-lembaga sivitas akademiknya harus mendukung itu. Termasuk diantaranya saya mendirikan Institut Filsafat Pancasila dengan maksud itu. Untuk membantu pemerintah, untuk membantu masyarakat bangsa ini. Untuk mengisi apa sih yang dimaksudkan Pancasila itu. Jangan hanya didekati secara ideologis saja. Karena kalau secara politis itu mudah itu tidak setuju, terpecah belah. Tetapi kalau bicara tentang filosofi, maka inilah kelebihan Pancasila sebagai filsafat ini yang belum kita angkat. Jadi benar ya. Saya kira ini kita mencari pemimpin yang punya kekuatan, bukan alat pukul ya, bukan kekerasan, tapi bagaimana bisa menjadi role model soal falsafah Pancasila ini yang dia ilhami dan dia implementasikan dalam dirinya, ya ini yang dibutuhkan, sehingga tidak mudah. Yang saya bilang, kita lihat bagaimana PDI Perjuangan sendiri walaupun dia punya golden ticket mengusung seorang calon presiden yang dia yakini di tangan Ganjar Pranowo, tapi dia butuh semua partai karena bukan kekuasaan itu sendiri, tapi bagaimana secara bersama-sama bisa menjaga ini falsafah Pancasila ini. Jadi begini, kalau nilai-nilai ini, siapapun presiden, ya tentu kita melepaskan diri dulu dari warna kita masing-masing ya. Tetapi siapapun presiden, saya berharap yang menang adalah Pancasila. Dia merupakan simbol dari Pancasila. Ya. Ada satu statement, mungkin 1 menit atau 2 menit, Mas Yosep bisa sampaikan. Ya, jadi begini. Jadi menjelang hari peringatan lahirnya Pancasila pada tanggal 1 Juni 2023 atau peringatan yang ke-78 ini, saya ingin mengundang dan mengajak para semua warga bangsa Indonesia ini untuk semakin menyadari bahwa kita sebagai negara yang besar, negara yang bermartabat, negara yang dikagumi dan negara yang dihormati oleh negara-negara di dunia ini. Karena apa? Karena kita memiliki suatu filsafat, kita memiliki suatu nilai-nilai dasar yang disebut Pancasila. Oleh karena itu, marilah kita sekalian tanpa kecuali, mulai dari anak-anak sampai yang sudah dewasa, untuk terus-menerus menghormati, menghayati, dan menanamkan nilai-nilai itu kepada diri kita sendiri secara subjektif maupun juga secara objektif kepada masyarakat, kepada generasi, kepada anak-anak cucu kita. Karena hanya melalui Pancasila lah, saya yakin dan kita semua yakin, yang telah mampu membebaskan bangsa ini dari penindasan penjajahan, juga akan mampu mengantarkan kita menuju sebuah cita-cita oleh bangsa ini, yaitu kesejahteraan, keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Sekian, terima kasih. Baik. Salam Pancasila. Terima kasih, Mas. Aduh. Sobat, demikianlah 1 jam bersama Dr. Joseph Umar Hadi. Beliau adalah pimpinan dari Institut Filsafat Pancasila. Sesuai dengan apa yang kita sedang akan merayakan hari lahir Pancasila 1 Juni. Semoga apa yang kita bicarakan hari ini bermanfaat untuk Anda, untuk kita semua. Hidup Pancasila. Terima kasih.